Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news pemeriksaan konfrontir 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Rencananya penyidik akan melakukan konfrontasi Putri dengan keempat tersangka lainnya. Duduk kawan-kawan. Diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Pemirsa, Putri Chandrawati akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kematian Brigadir Joshua di Bareskrim Polri pada hari ini. Namun kita akan menuju ke kediaman Putri Chandrawati di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami Nata Arman di lokasi. Selamat pagi Nata, apakah sudah ada informasi mengenai kapan keberangkatan Putri Chandrawati ke Bareskrim? Baik Arlista dan juga pemirsa, terkait dengan pasca dilakukannya rekonstruksi yang dilakukan pada kemarin, beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di kediaman pribadi Putri Chandrawati di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, yang mana pada pagi hari ini sejak tadi tidak ada aktivitas apapun itu, baik juga penjagaan juga tidak ada penjagaan khusus dari pihak kepolisian, namun untuk penjagaan sendiri hanya ada pihak security komplek, dan juga tadi juga sempat kami tidak diperkenakan untuk mendekat karena dengan tanpa alasan juga. Dan untuk saat ini juga kami belum bisa mengetahui pasti kapan Ibu Putri Chandrawati ini akan keluar, karena sampai dengan saat ini belum ada aktivitas apapun itu baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak keluarga sendiri. Kemudian juga dapat kami sampaikan pada sebelumnya pemeriksaan Ibu Putri Chandrawati sudah dilakukan pada hari Jumat kemarin, namun dihentikan sementara waktu karena dengan alasan karena sudah larut malam, maka dilakukan kembali pemeriksaan pada hari ini. Kemudian seperti diketahui bahwa kemarin untuk rekonstruksi sendiri sudah dilakukan di dua lokasi, yakni di Duren 3 dan juga di Saguling, dengan peragaan sebanyak 74 adegan. Kemudian juga diharapkan dengan adanya rekonstruksi dan juga pemanggilan Putri Chandrawati ke Bareskrim bisa secepatnya menemukan titik terang dari kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, kembali ke studio Arista. Nata, hingga saat ini memang tidak ada tanda-tanda ataupun aktivitas di dalam rumah. Namun untuk penjagaan sendiri, apakah Anda melihat adanya mobil ataupun pengawalan dari Bareskrim Polri untuk mengantarkan Putri nantinya dari rumah ke Bareskrim? Baik Arlista, terkait dengan hal tersebut, hingga dengan saat ini memang tidak ada aktivitas apapun itu, baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak-pihak terkait di kawasan ini. Dan memang sejak tadi pagi, sejak pukul 6 pagi kami memantau, tidak ada aktivitas apapun itu selain dari penjagaan dari security yang bertugas di kawasan komplek ini. Ya Arlista. kosong. Untuk pengamanan rumah sendiri ini sepertinya berbeda daripada kemarin. Apakah untuk pengawalan ataupun petugas memang ditarik semuanya atau memang tersembunyi di beberapa titik?
Baik, berdasarkan pantauan kami di lapangan, pada saat ini tidak ada aktivitas apapun itu dari pihak polisian, alias kawasan ini memang kosong, tidak ada penjagaan dari pihak kepolisian yang berjaga. Ya, Alisa. Nah, Putri Chandrawati, terlihat ada sejumlah karangan bunga. Itu karangan bunga untuk siapa dan untuk apa? Nata? Baik, terkait dengan karangan bunga sendiri, memang ini ada dari beberapa pihak yang mengirimkan, baik itu dari dukungan, kemudian juga terkait dengan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya sempat dilakukan oleh Ferdy Sambo dan juga Ibu Putri Chandrawati. Ya, Lista. Baik, tidak ada pengamanan khusus dan karangan bunga ditujukan untuk mendukung dari keluarga Sambo. Kami masih akan terus memantau kapan Putri Chandrawati akan berangkat ke Barreskrim. Terima kasih banyak Nata atas laporannya. Dan pemirsa, sekarang kita akan bergabung dengan rekan kami Nadia Valeri di Barreskrim Polri. Selamat pagi Nadia, kapan rencananya Putri Chandrawati akan diperiksa di sana? Ya, selamat pagi Alisa dan juga pemirsa. Untuk pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana untuk pemeriksaan hari ini merupakan agenda pemeriksaan Putri Chandrawati yang kedua kalinya usai statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk pemeriksaan hari ini, Alisa dan juga pemirsa, ini sedikit berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, karena pada hari ini penyidik akan menggunakan teknik pemeriksaan konfrontir ataupun konfrontasi, di mana Putri Chandrawati tidak hanya diperiksa seorang diri saja, namun ia akan dipertemukan dengan beberapa tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Berdasarkan konfirmasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian, hari ini total ada 3 tersangka yang akan dipertemukan dengan Putri Chandrawati, diantaranya yakni asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, kemudian Bribka Riki Rizal, serta Barada Richard Eliezer, dan penyidik juga akan menghadirkan satu saksi dalam kasus ini, yakni asisten rumah tangga bernama Susi, yang juga rencananya akan dihadirkan pada pemeriksaan konfrontir ataupun konfrontasi yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Hingga saat ini kami masih menunggu Alista di gedung Barreskrim Polri untuk kedatangan dari Putri Chandrawati pada pemeriksaan hari ini. Ya, Alista. Namun Nadia, dari pemantauan Anda untuk tersangka lainnya apakah sudah hadir di Barreskrim? Ya, Lisa, untuk 3 tersangka dalam kasus ini, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan juga asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, ini memang ketiganya menjalani masa penahanan di rutan Barreskrim Polri, sehingga mereka tidak ditahan di luar, namun mereka ditahan langsung di rutan Barreskrim Polri dan akan langsung menuju ke ruang pemeriksaan saat nantinya agenda pemeriksaan konfrontasi bersama Putri Chandrawati ini sudah dimulai. Untuk pemeriksaan konfrontasi hari ini, Alista dan juga pemirsa, penyidik masih akan mendalami terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 4 dan juga 7 Juli 2022 lalu, ataupun beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua, karena memang ini diduga menjadi peristiwa yang kemudian menyebabkan pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kalau melihat dari proses rekonstruksi kemarin, ini sudah ada 16 agenda ataupun adegan yang diperagakan terkait dengan peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, di mana memang ada adegan Putri Chandrawati berada di atas kasur dalam keadaan berbaring ataupun tertidur, dan ini juga pada ruangan yang sama terdapat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf serta korban ataupun Brigadir Joshua. Namun dikarenakan pada saat proses rekonstruksi audio ini memang tidak diperdengarkan, sehingga tidak diketahui apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah beberapa hari sebelum pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ya, Arlista. Nadia, agenda kurang lebih sekitar pukul 10. Berdasarkan dari pemantauan Anda sejak pagi di Barreskrim, apakah ada tanda-tanda kendaraan yang mungkin berangkat dari Barreskrim untuk mengawal Ibu Putri di Jalan Saguling nanti? Ya, Lesta, untuk pantauan kami situasi terkini di Barreskrim Polri saat ini situasinya kondusif. Sejak pagi hari tadi tidak terpantau adanya pengamanan khusus ataupun kendaraan yang dipersiapkan untuk menjemput Putri Chandrawati di kediaman pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Untuk situasinya hingga saat ini masih sama, tidak ada pengamanan khusus ataupun juga tanda-tanda akan dilakukannya pengawalan untuk kedatangan Putri Chandrawati di Barreskrim Polri. Dan memang melihat juga untuk kondisi pada saat pemeriksaan perdana Putri Chandrawati pada Kamis pekan lalu
25 Agustus, ini Putri Chandrawati juga hadir di Bareskrim Polri tidak dikawal sama sekali. Namun memang Putri pada saat tiba di Bareskrim Polri ini sempat melakukan manuver-manuver untuk menghindari awak media. Putri pada saat tiba di Bareskrim Polri ini hanya didampingi oleh tim kuasa hukumnya dan juga ada pendampingan untuk dari pihak Bareskrim Polri. Ini terdapat wanita yang mendampingi Putri Chandrawati karena memang Putri Chandrawati dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk pemeriksaan kesehatan baik secara fisik maupun pemeriksaan psikis. Ya, Arlista. Nadia, mengenai kedatangan Putri Chandrawati yang hari ini memang diagendakan ini sudah kedua kalinya. Apa dapat dipastikan nantinya Ibu Putri akan tiba di pintu depan atau justru menggunakan pintu masuk lainnya? Ya, Alisa, tentunya ini merupakan keputusan dari Putri Chandrawati karena pada pekan lalu juga pada saat agenda pemeriksaan pertama, Putri Chandrawati tidak turun di lobi. Seharusnya ia memasuki gedung Bareskrim Polri namun turun di pintu sebaliknya untuk menghindari para awak media yang sudah menunggu kedatangan Putri Chandrawati. Berbeda pada saat pemeriksaan suaminya Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Patih Yanma Polri, Ferdy Sambo justru tiba langsung di depan lobi gedung Awaludin Jamil Bareskrim Polri, di mana Ferdy Sambo memang masih mendapatkan pengawalan dari para ajudannya, namun Ferdy Sambo bersedia memberikan keterangan terlebih dahulu kepada awak media sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri untuk bertemu dengan penyidik pada jadwal pemeriksaan. Ya, kembali ke studio, Arlista. Baik, terima kasih banyak Nadia Valeria atas laporannya. Kami masih akan terus memantau untuk kedatangan Ibu Putri Chandrawati di Bareskrim. Terima kasih atas informasinya, Nadia. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi untuk membongkar misteri kematian Brigadir Joshua. Total ada 78 adegan yang diperagakan yang dibagi menjadi 3 sesi. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Rekonstruksi dilakukan dalam 78 adegan yang dibagi menjadi 3 sesi dengan menghadirkan 5 tersangka. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang digelar di kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah Ferdy Sambo. Rekonstruksi Magelang disebut-sebut sebagai awal mula terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Dari adegan yang diperagakan, terdapat adegan Putri yang tengah tidur di kasur, lalu Bribka Riki menghampiri Putri dan tak lama Kuat Ma'ruf juga datang. Tidak terdapat adegan Brigadir Joshua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan sopir dan ART Ferdy Sambo Kuat Ma'ruf sebelumnya. Reka adegan sesi kedua dilakukan di rumah pribadi Ferdy Sambo. Tempat ini disebut sebagai lokasi pembuatan skenario pembunuhan Brigadir Joshua. 35 reka adegan dilakukan di rumah pribadi Ferdy Sambo ini. Sementara sesi ketiga rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo. Tempat ini disebut tempat eksekusi Joshua. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo ini. 3 sesi rekonstruksi ini diharapkan bisa membongkar kematian Brigadir Joshua yang selama ini menjadi misteri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai jeda, breaking news masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.